Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah adik-adik sehat-sehat semua? Apapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap semangat karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi adik-adik di rumah tetap bersukacita ya. Wah, kita mau mengajak adik-adik di rumah untuk bersukacita bersama-sama dengan kita dengan bermain games. Oke, tapi sebelum itu kita ajak adik-adik buat berdoa bersama-sama ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami akan mulai ibadah kami. Kami minta Roh Kudus untuk bantu kami dari awal hingga akhir untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan main games tebak gambar. Oh. Nanti kalian akan tebak ada gambar. Kira-kira itu gambar apa yang berhubungan dengan Natal. Oke. Yuk kita main gamesnya yuk. Yuk. Oke, kita mulai di gambar pertama. Yeay, apa ya gambar yang pertama? Itu ada gelombang-gelombang, terus ada bintang. Adik-adik di rumah bantu ya tebak ya. Ayo kita tebak sama-sama. Oke Angela. 1, 2, 3. Christmas tree. Oke, kita lanjut gambar yang kedua. Itu ada kotak. Terus tuh ada garis, ada gelembung-gelembungnya. Apa ya itu Angela? Apa ya? Lihat di rumah, ayo bantu yuk. Kira-kira apa nih yang berhubungan dengan Natal? Pasti kalian tahu semua, yuk kita tebak ya. 1, 2, 3. Present. Wah, pintar semua. Oke, kita lanjut yang ketiga. Itu ada tangan apa Angela? Tangan, terus, kok gak ada gelombang-gelombang ya? Apa ya? Apa ya Angela? Itu apa ya? Ada bulatannya lagi di atas. Di rumah ada yang tahu nggak? Ayo. Aku tahu. Yuk sama-sama kita tebak. Ayo. Dengan 3, 1, 2, 3. Snowman. Kita lanjut gambar yang keempat. Oke. Itu ada hidung. Terus di kepalanya ada apa itu? Duri. Ada kaki. Ada kakinya. Terus ada ekor juga Angelo. Wah, pasti kalian semua tahu nih adik-adik. Yuk kita tebak sama-sama. 1, 2, 3. Reindeer. Wah, hebat semua. Lanjut yuk Kak. Oke, yang terakhir. Adik-adik semua harus sama-sama tebak dengan Angela ya. Yuk. Gambar itu apa nih? ayam ya Angela? Aduh, kok makin susah. Iya, kok ada sayapnya Angelo ya? Seperti ada sayap, terus ada ekor. Mungkin itu ayam atau bebek mungkin Angela. Oke. Udah kita langsung tebak aja Angelo. 1, 2, 3. Sleigh. Wah. Yeay, kalian luar biasa semua. Sekarang kita lanjut ngapain nih Angela? Angela yakin kalian pasti udah gak sabar mau tahu siapa yang akan kita ketemui hari ini. Wah, cluenya adalah sesuatu yang sering ada waktu Natal. Yang satu penuh dengan hiasan yang cantik. Yang satunya lagi adalah sesuatu yang sangat lezat yang selalu ada di hidangan waktu Natal. Ayo adik-adik di rumah, kalian pasti tahu dan bisa tebak siapa itu. Aku tahu. Tapi sebelum kita menebaknya, bagaimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan bersama-sama? Oke, let's praise Jesus. Adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan satu-satunya penebus dan juru selamat kita yang hidup. Namanya, sekali lagi namanya, betul, namanya adalah Yesus. Dia adalah juru selamat kita yang luar biasa. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan.
hanya kita loh yang memuji Tuhan, tetapi tentara dan malaikat-malaikat Tuhan di surga juga bersorak-sorai untuk Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Jangan lupa senyumnya. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Glory, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekarang kalau kakak freeze, adik-adik juga ikut freeze ya. Kita mau menyanyi untuk Tuhan dan bersuka cita bersama. Are you ready? Papara, papara, freeze. Papara, papara, papara. Muliakan Tuhan. Sekali lagi, tepuk tangan seperti ini untuk Tuhan. Jangan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi. Glory. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan siapa? Muliakan Tuhan. Papara, papara. Katakan haleluya. It's Let's Sing Noel to the Jesus our King. The first Noel, the angels did say, was a certain poor shepherd in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel.
jump, and let's sing Noel! Wah, akhirnya liburan Natal telah tiba. Senang sekali. Sama, aku juga sangat senang banget. Tapi aku bosan gingerbread. Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Loh, kenapa? Kan di rumah bisa bermain sama papa dan mama. Iya juga sih. Tapi kadang aku merasa tidak bebas. Kenapa? Hiasanmu loh bagus-bagus. Hiasanku bagus-bagus. Tapi aku tidak dapat bergerak dengan mudah. Rasanya aku ingin lepas semua ini hiasan. Supaya aku bisa bebas seperti kamu. Hiasanmu sangat simpel, tidak ribet seperti punyaku. Pohon Natal, kamu salah besar. Kamu dan aku memang berbeda. Kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Iya, tapi mengapa dekorasiku banyak sekali? Badanku jadi berat-berat dan pergerakanku menjadi terbatas. Aku ingat, dulu kamu pernah sedih karena hiasanmu masih sedikit. Kamu ingin yang lebih banyak, tetapi sekarang kamu mendapatkan banyak hiasan. Tetapi kamu malah mengeluh dan merasa keberatan. Iya ya, maafkan. Ketika kamu diberikan banyak hiasan, itu tandanya kamu diberikan lebih banyak tanggung jawab. Dan orang-orang di sekitarmu juga mempercayaimu. Jadi, semakin banyak hiasan yang aku dapat, semakin besar pula tanggung jawab aku untuk menjaga hiasan ini. Benar sekali, setiap kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Aku adalah gingerbread. Aku tidak mungkin bisa membawa dekorasi sebanyak kamu pohon Natal. Tetapi kamu kuat. Dan semakin banyak dekorasi, semakin cantik jadinya. Wah, terima kasih ya gingerbread. Aku menjadi bersyukur sekali. Sekarang aku mau merawat perhiasanku ini supaya aku bisa menjadi berkat dan akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitarku. I find joy in everything I do. Ayo kita ulangi sekali lagi bersama adik-adik di rumah. I find joy in everything I do. Wah, keren-keren pohon Natal. Kamu pasti akan bersinar bagi orang-orang di sekitar kamu. Oh iya, gimana sih cara mendekorasi pohon Natal seperti itu? Caranya gampang. Yuk kita saksikan video setelah ini. Hai teman-teman, hari ini kita mau menghias pohon Natal. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan pohon Natalnya. Lalu kita persiapkan juga ornamen Natal dan juga lampunya. Kita sekarang mau pasang dulu lampunya ya. Kalian bisa pasang lampunya ini boleh melingkar seperti ini. Kakak mau pasang melingkar atau boleh juga naik turun. Tergantung tipenya lampunya kalian. Nah ini kakak pasang dulu. Nah, kalau lampunya sudah terpasang seperti ini, sekarang waktunya menghias pasang ornamen ke pohon Natalnya. Nah, kita bisa memilih ornamen-ornamen yang lebih besar dulu. Nanti yang kecil-kecil ngikutin mengisi yang kosong-kosong. Bisa cari ornamen Natal. Nah, sekarang pasang yang kecil-kecil. Oke, nah yang terakhir kita pasang bintang di atasnya. Tada! Jadi, dan yang langkah yang terakhir adalah kita nyalakan lampunya.
Yeay, jadi pohon Natal kita. See you adik-adik dan God bless you. Wah, keren sekali ya. Nanti aku akan mencoba mendekorasi pohon Natal di rumah. Nah, sekarang kita akan ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ayo! Now, it's time to worship God. We want to worship our Savior, our King, our everything. So now, open your heart and let Jesus stay in our heart and our life. I wanna be like you, Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. We want to say to Jesus that we wanna be like you, Jesus. So please help us. Whatever we do, whatever we say, you have to know that we are the children of light, because He is light and Jesus will shine into our life. Once again, worship Him. Like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His grace and love shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, sing like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His grace and love shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like you, Jesus, like Jesus. Father, help me. Father, help me be like Jesus, like Jesus. Father, help me. Father, help me be like Jesus. Ayo sama-sama kita lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersuka cita buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Oke, kakak nih barusan selesai main. Kalau kalian selesai main ngapain? Mainannya dilempar aja? Enggak kan? Kalau selesai main, berarti mainannya harus dikembalikan, disimpan di tempatnya lagi. Seperti ini, dimasukkan ke tempatnya mainan. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalau ada nih, kaos kaki, habis dipakai, diapain? Dilempar. Kalau kalian pulang dari jalan-jalan, ada kaos kaki, langsung dilempar. Dah, ada kalau kaos kakinya barusan dipakai, ditaruh di tempat cucian. Tapi kalau kaos kakinya baru nih, baru dicuci, berarti apa?
dilipat yang bagus, ya, dilipat yang bagus, terus disimpan di dalam lemari. Wow, kalian sudah tahu loh, kalian pinter semuanya, good, tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau mainan disimpan yang rapi, kalau baju kotor ditaruh di tempatnya, good semuanya. Tahu enggak, ketika kalian tahu apa yang harus dikerjakan itu artinya adalah tanggung jawab. Wah, kok rasanya pernah dengar ya Kak? Iya, karena kita sudah pernah dengar firman tentang tanggung jawab beberapa bulan yang lalu. Hah, gak inget Kak? Coba deh lihat, cari lagi ya. Cari lagi, lihat lagi di YouTube-nya Eagle Kids. Kakak tadi cari di tanggal 12 September, itu firmannya tentang responsible, tentang tanggung jawab. Kalian bisa dengerin lagi yang ceritanya nanti ada buah-buahan. Ya kalian bisa lihat lagi. Tanggung jawab itu adalah tahu apa yang harus dikerjakan. Kayak tadi itu. Mainan, setelah mainan tahu harus dibereskan. Dan mengerjakannya nggak pakai ditunda-tunda. Mengerjakannya ya kalau sudah mainan, nggak besoknya baru dibereskan. Tapi sekarang ini langsung dibereskan. Itu namanya tanggung jawab. Dan kalau mengerjakannya sampai selesai. Ya, mengerjakannya nggak setengah-setengah, tapi sampai selesai. Good. Itulah yang dinamakan tanggung jawab. Kalian sudah tahu tentang tanggung jawab itu dan kakak percaya. Kakak yakin. Waktu beberapa bulan lalu kalian dengar firman Tuhan, kalian menjadi pelaku-pelaku firman. Kalian sudah menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Good. Tapi Kak, ketika aku sudah ngerjain tanggung jawabku ini Kak, kok aku ditambahin yang lebih banyak lagi ya Kak? Ketika aku sudah nyelesain PR-ku gitu ya Kak, ternyata aku ditambahin lagi sama mamaku yang lain, tanggung jawab yang lain. Ya, kok gitu ya Kak ya? Yes, kakak kasih tahu betul seperti itu yang terjadi. Kalau kita menyelesaikan tanggung jawabnya kita, jangan terus kalian, wah selesai, sudah selesai tugasku, sudah selesai. No, jangan heran kalau kamu akan diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Loh, kenapa gitu Kak? Ada ayatnya dalam firman Tuhan. Kita mau baca sama-sama ya. Di Matius 25. Ayo sama-sama kita buka. Matius 25. Ayatnya yang ke 21. Matius 25 ayatnya yang ke 21. Kakak bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kakak ulangi sekali lagi. Ayatnya agak panjang, kakak ulangi lagi ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jangan heran ketika kamu menyelesaikan tanggung jawab yang kecil, hanya nyimpen mainan. Jangan heran kalau kemudian kamu dikasih tanggung jawab yang besar, karena ayat firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ketika kita setia dan menyelesaikan tanggung jawab kita dalam hal yang kecil, maka kita akan dipercaya lagi untuk menyelesaikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mungkin mama akan nambahin kamu untuk, ayo sekarang bantuin adik beresin mainannya adik. Bukan hanya beresin mainannya kita aja, tapi juga lebih lagi bantuin beresin mainannya adik. Oh kayak gitu ya Kak? Yes, itu prinsip firman Tuhan. Ketika kita melakukan tanggung jawab kita, maka kita akan dipercaya lebih besar lagi. Dan bersukacitalah. Ya, diberi tanggung jawab besar itu bukan berarti beban, bukan berarti tambah repot, berarti tambah nyusahin. Bukan. Ketika kamu diberi tanggung jawab besar, berarti Tuhan itu percaya sama kamu. Percaya kepada kita, Mama percaya kepada kamu. Mama tahu kamu bisa mengerjakannya.
Tuhan tahu kita bisa mengerjakannya. Karena itu kita diberi lebih besar lagi. Jadi kalau kita diberi tanggung jawab yang besar, kerjakan itu dengan sukacita. Kerjakan itu dengan yang terbaik. Jangan dengan hati yang mangkel atau hati yang terpaksa atau dengan ngomel. Jangan, lakukan dengan sukacita. Katakan sama-sama kakak, sukacita. Satu kali lagi, sukacita. Yes, kerjakan itu dengan sukacita. Karena melakukan sesuatu dengan sukacita akan membawa hasil yang berbeda. Ada satu tokoh dalam firman Tuhan yang ketika dia diberi tanggung jawab yang besar oleh Tuhan, dia melakukannya dengan penuh sukacita. Siapa? Mau tahu? Kita mau dengar cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang wanita yang bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf. Dia bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? "Jangan takut, hai Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Jawab Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Kata malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan Elisabet saudaramu, ia juga sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Jawab Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Dan benar seperti perkataan malaikat Tuhan, Elisabet sedang mengandung anak laki-laki. Maria bersukacita, katanya, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Maria menerima tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Ia melakukan tepat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya dengan sukacita. Ya, kalian tadi sudah dengar cerita tentang Maria ibu Yesus. Waktu Maria didatangi oleh malaikat, dia diberitahu kalau dia akan melahirkan seorang anak yang akan jadi raja, yang akan jadi juru selamat. Wow, pasti happy kan? Ya kan? Kalau diberitahu seperti itu pasti happy. Tapi ternyata nggak mudah loh. Diberi tanggung jawab yang besar itu nggak mudah. Seperti yang dilakukan oleh Maria, dia nggak mudah untuk melahirkan bayi Yesus. Ketika dia mau melahirkan, Maria dan Yusuf harus pergi ke Bethlehem, ya, ada sensus. Nah, dia harus pergi jalan jauh, padahal waktu itu belum ada mobil. Kalau sekarang enak, walaupun jauh bisa naik mobil, naik pesawat ya. Tapi kalau dulu belum ada mobil, adanya keledai dengan perut yang besar. Maria naik keledai pelan-pelan sampai ke Bethlehem. Setelah sampai di sana ternyata juga penginapannya penuh semua. Sampai akhirnya Maria apa? Melahirkan di kandang domba. Memang ndak enak ya, diberi tanggung jawab yang besar itu rasanya ndak enak. Tapi Maria melakukannya dengan sukacita. Kok bisa Kak dia melakukan dengan sukacita? Ada ayatnya, ada ceritanya tertulis di bawahnya itu setelah Maria itu ketemu dengan Elisabet. Ada satu perikop firman Tuhan itu yang mencatat nyanyian
pujian Maria. Wow, ternyata ketika dia hamil, ya ketika dia diberi tanggung jawab untuk melahirkan Tuhan Yesus, dia bersukacita melakukannya dengan sukacita. Bahkan dia memuji, memuliakan Tuhan dan bersukacita. Yes, ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan bersukacita, ya dengan nggak pakai ngomel, nggak dengan terpaksa, maka hasilnya itu pasti akan berbeda. Apa yang kita lakukan hasilnya akan lebih baik lagi daripada ketika kita melakukannya dengan terpaksa. Ya, kalau contohnya nih, kalian diberi PR sama guru kalian mengerjakan soal matematika. Ada 10 soal. Ketika kalian mengerjakannya dengan enggak seneng, enggak happy ya, kalian mengerjakannya dengan cemberut, terpaksa, susah. PR-nya susah, gurunya ini kok gak seneng kita happy di rumah ya, kok masih kasih PR yang banyak, kenapa gak kasih PR 5 aja contohnya gitu. Kalian masih ngomel kayak gitu, walaupun cuma 10 nih, bisa kalian ngerjakannya gak selesai. Karena apa? Kalian sudah mikirnya sudah susah dulu ya, kalian sudah mikirnya sudah banyak dulu, bisa-bisa mengerjakannya lama dan gak selesai. Tapi ketika kalian mengerjakannya dengan sukacita, 10, aku akan cepet-cepet kerjakan nih, ya, aku akan kerjakannya dengan cepet-cepet supaya nanti aku bisa kerjain yang lain. Kalian mengerjakannya dengan sukacita, tanpa terasa loh ya, tiba-tiba 10 soal ini sudah selesai. Nah, ketika mungkin besoknya PR-nya harus dikumpulin sama gurunya, beda hasilnya. Yang kalian kerjakannya dengan cemberut, dengan terpaksa, dengan ngomel-ngomel, mungkin banyak yang salah atau bahkan mungkin tidak selesai. Tapi ketika kalian mengerjakan sukacita, hasilnya bisa bagus. Gak percaya? Coba deh. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Pasti hasilnya akan berbeda. Kita mau baca satu ayat dulu. Di Kolose 3 ayat 23 ya. Yang Alkitabnya tadi dibuka sama-sama di Kolose 3 ayat 23. Ini ayat favoritnya kakak. Kakak sudah hafal ayat ini. Tapi kalian nanti buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Sudah dapat semua? Kolose 3 ayat 23. Sama-sama kita baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi kita mau baca sama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, entah itu dapat PR yang banyak, entah itu disuruh jaga adik, entah itu disuruh beres-beres mainan, entah itu dipinjemi mainan sama koko. Apapun yang kita kerjakan itu dengan segenap hati. Kerjakan dengan hati yang bersukacita, ya. Ngomong tentang hati yang bersukacita juga. Maka apa yang kita kerjakan pasti hasilnya akan berbeda. Bukan hanya kita mengerjakannya supaya dapat pujian dari mama, bukan hanya kita mengerjakannya supaya nggak dimarahi sama guru, tapi terlebih karena kita mengerjakannya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan disenangkan. Ketika kita melakukannya dengan bersukacita, hasilnya pasti berbeda. Ya, katakan sama-sama kakak. I find joy in everything I do. Sekali lagi, sama-sama ulangi sama kakak. I find joy in everything I do. Temukan sukacita dalam segala hal yang kita kerjakan. Memangnya ada kak sukacita di dalam diberi tanggung jawab yang besar? Ada banyak sukacita yang bisa kita temukan ketika kita diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya, kalau kakak nih lagi mengerjakan tugasnya kakak, tugas kantornya kakak gitu ya, kakak kerjain di laptop gitu. Setelah kerjain itu, wah kok belum selesai nih ya, masih buntu nih. Wah kakak ini jalan-jalan dulu ya, buka kulkas dulu minum dulu gitu ya, kembali lagi nih ke
buka laptopnya lagi, kerjain lagi. Terus habis kerjain, kok macet lagi ya? Belum selesai lagi. Jalan dulu lagi, terus buka kulkas lagi, makan. Makan camilan gitu ya. Tutup kulkas lagi, terus kerjain lagi. Dan ketika selesai hasilnya, apa? Wow, leganya. Wah, happy-nya. Apa yang kakak kerjain itu sudah selesai. Wah, seneng banget kakak. Apalagi setelah kakak itu lihat lagi. Ya, wah, kakak merasa bangga dengan diri kakak sendiri. Kakak happy dengan apa yang kakak kerjakan. Mungkin kalian juga gitu. Ketika ada petugas sih bikin apa. Project apa gitu ya di sekolah. Bikin, kakak pernah lihat ada satu anak itu bikin dekor rumah gitu ya, kayak desain rumah gitu ya. Dia kerjainnya pelan-pelan satu-satu tuh. Tapi ketika dia selesai, wah dia happy, dia tunjukin hasilnya, kak ini kak aku sudah bikin rumah-rumahan. Dan bagus, hasilnya bagus, happy. Yes, ada sukacita ketika kita menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan dalam hidupnya kita. Temukan itu. Dari mana? Ketika kamu menyelesaikan tanggung jawabnya. Ya. Apalagi kak sukacitanya ketika kita diberi tanggung jawab yang besar lagi. Apa ya? Tahu enggak ketika kita diberi tanggung jawab yang besar, berarti kita itu semakin bertambah lagi. Bertambah apa kak? Bertambah hikmatnya, bertambah pinternya, ya bertambah kemampuannya ditambah lagi. Oh bisa gitu kak? Yes, contohnya ini. Kalian sudah les Mandarin ya. Waduh, pertamanya awalnya berat, bahasa Mandarin sulit kak. Tapi ketika kalian mengerjakannya dengan terbaik, kalian mengikuti lesnya dengan baik, mama kalian lihat, wah sekarang sudah bagus ya, sekarang sudah nggak terlalu sulit lagi Mandarin. Masih tetap les Mandarin ini, tiba-tiba sama mama dikasih tahu gini, nanti sebentar lagi mama tambah ya les piano. Loh, sudah selesai, les Mandarinnya belum selesai, ditambah lagi sama les piano. Jangan ngomel dulu jangan marah dulu, tunggu dulu. Ketika kamu dikasih kepercayaan yang lebih lagi, apa? Kamu semakin bertambah nih hikmatnya, kamu bertambah lagi nih kemampuannya. Ya, mama tahu kamu bisa, mama tahu kamu mampu mengerjakannya. Oh, aku berarti les Mandarin sama les piano, kamu lakukan les itu dengan sukacita. Ya, mengerjakannya dengan happy. Tanpa kamu sadarin, kamu semakin bertambah. Kamu bisa musik, kamu juga bisa bahasa Mandarin. Tanpa kamu sadari ketika kamu mengerjakannya dengan happy, itu semakin ditambahkan dalam hidupmu. Kalau sekarang disuruh mama les lagi, jangan ngomel-ngomel ya. Kamu dikasih kepercayaan lebih sama mama. Kamu dikasih kepercayaan lebih sama Tuhan. Wow, iya ya, aku jadi semakin tambah pinter nih kak ya. Yes, ketika kita dipercaya lebih, kita semakin bertambah pinter. Ya, sukacita. Benar, dikasih kepercayaan lebih, berarti sukacita. Apalagi ketika kita dikasih kepercayaan lebih, happy kalau dipuji, ada pujian, ada upahnya ketika kita menyelesaikan tanggung jawabnya kita. Seperti tadi ayat yang sudah kita baca, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Dipuji loh sama Tuhan ketika kita menyelesaikan pekerjaan tanggung jawabnya kita. Sama Tuhan diacungin 2 jempol gini sama Tuhan. Ya, bukan cuma 2 mungkin ya, banyak. Kasih tepuk tangan, aplaus. Tadi itu dikasih tahu, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah menyelesaikan, setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Belum titik ini, masih ada lanjutannya. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada upahnya. Ini ayo masuk bersama-sama Tuhan dalam kebahagiaannya Tuhan. Ada upah yang menanti ketika kita melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita. Yes. Kalau kalian tahu ini, kalian tidak akan main-main ketika dikasih tanggung jawab. Kalian akan mengerjakan tanggung jawab ini dengan sukacita. Karena ada upah yang menanti di sana. Bukan hanya dipuji sama mama ya. Terlebih adalah karena, wow,
Kalau kakak ya mengerjakan pelayanan atau apa semua, walaupun mungkin tidak dilihat sama orang, tidak dipuji sama orang, it's okay. Tapi ketika nanti kakak ketemu sama Tuhan, Tuhan ngomong sama Kak Yeni, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah setia dalam perkara yang kecil. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Wow, happy-nya kakak. Kakak akan sangat happy. Sukacitanya ketika kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Yes. Dan terlebih lagi apa? Tuhan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan bisa jadi berkat juga buat orang lain. Contohnya tadi yang cerita pohon Natal. Dia diberi hiasan yang banyak, bukan supaya hanya kelihatan cantik ya, tapi supaya apa? Orang yang melihat dia, wow, ikut happy, bagus ya, seneng ya lihat pohon Natal yang dihias bagus. Ketika kita dipercaya lebih, kita melakukannya dengan baik, maka orang-orang di sekitar kita juga akan diberkati dengan hidupnya kita. Amin. Mau? Jangan takut kalau dikasih kepercayaan yang lebih banyak lagi ya. Temukan sukacitanya ketika kita dikasih kepercayaan lebih. Berarti kita dipercaya lebih lagi sama Tuhan. Amin. Amin. Ayo sama-sama katakan dengan kakak ya. I find joy in everything I do. Sekali lagi, I find joy in everything I do. Aku akan temukan sukacita dalam segala apa yang aku kerjakan. Dan aku akan mengerjakannya juga dengan sukacita. Mau? Siapa yang mau melakukan tanggung jawabnya dengan sukacita dan memberikan yang terbaik? Ayo semuanya kakak undang, bangkit berdiri semuanya yuk. Kita sama-sama nyanyikan Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Beri yang terbaik. Yes, kita mau melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita dan memberikan yang terbaik. Semuanya bisa angkat tangan kalian. Tuhan, ini kami Tuhan. Semua anak-anak-Mu di tempat ini mulai hari ini Tuhan. Kami tidak akan ngomel ketika diberi tanggung jawab yang besar Tuhan. Tapi kami akan mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Apa yang dipercayakan kepada kami akan mengerjakannya dengan sukacita dan memberikan yang terbaik Tuhan. Bukan supaya dipuji oleh orang, tapi kami tahu satu hal Tuhan, kami akan menemukan sukacita di dalam mengerjakannya. Dan kami tahu satu hal juga bahwa Tuhan disenangkan dengan apa yang kami kerjakan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kalian dan terimalah berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang akan menjadikanmu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Anak-anak yang dipakai Tuhan dengan besar dalam setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Tuhan akan membuat itu menjadi berhasil. Terimalah sukacita dalam mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-berkat yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima berkat sama-sama katakan amin. Hai, kita akan sama-sama hari ini membuat sesuatu yang beda nih ya. Kita akan membuat Christmas tree, pohon Natal, tapi dengan menggunakan kertas kokoro ya. Nah, di sini kita memerlukan 6 buah kertas kokoro yang warna hijau dan 5 lembar kertas kokoro yang berwarna krem. Oke, dan kita tanpa berlama-lama ya. Kalau ada yang nggak punya, bisa menggunakan kertas warna buffalo itu, lalu dipotong panjang-panjang sekitar 1 cm. Ini lebih kurang 1 cm
Ya, dipotong panjang-panjang. Nanti caranya akan sama dengan kertas kokoro. Oke, kita mulai ya. Ambil kertas warna hijau dulu. Lalu kita akan buat melingkar seperti ini. Ya. Oke. Semakin ke bawah, semakin melebar ya. Jadi diberi jarak. Jadi jangan dilipat sampai habis. Ya, jadi ini lihat ada jaraknya. Ya. Semakin ke bawah akan semakin besar. Oke. Seperti ini. Ya, ini kertas pertama. Ini. Ya. Jadi seperti corong ya akhirnya ya. Sudah. Kalau sudah, adik-adik bisa menggunakan lem ya. Di sini kakak langsung akan menggunakan isolasi supaya cepat. Tapi adik-adik pastikan menggunakan lem atau double tip. Ya, jadi disambungnya menggunakan itu. Ya, supaya apa? Supaya rapi. Karena kalau menggunakan ini nggak akan rapi ya. Lalu kita sambungkan ke berikutnya. Jadi tadi kakak cuman menunjukkan caranya saja ya. Ingat lemnya menggunakan lem ya atau double tip. Oke, sudah seperti ini. Ini kertas kedua. Nah, adik-adik bisa melakukannya sendiri sampai selesai, sampai kertas yang ke-6 ya. Akan jadi seperti ini. Nih ya, lihat ya kalau menggunakan lem lebih rapi. Oke, nih lalu kita akan membuat alasnya. Caranya adalah hampir sama ya, ini lebih gampang. Lipat agak besar seperti ini ya. Nah, langsung diputar-putar-putar. Tapi kalau ini cuman diputar-putar aja ya, tidak perlu diberi jarak. Jadi langsung diputar aja sampai selesai. Nih, lihat ya, tidak ada jarak ya. Nih, ingat ya pakai double tip. Ya, jangan menggunakan isolasi. Oke, lanjut, putar lagi. Ini kertas kedua. Boleh dirapatkan dulu ya. Pastikan yang rapat. Ya, jadi waktu menempelkan ini yang rapat. Oke, sudah kertas yang kedua, lanjutkan sampai kertas yang kelima ya. Cukup 5 lembar aja untuk alasnya. Ya, dan jadilah ini. Wah, ini sudah 5 lembar. Lalu kita akan gabungkan yang hijau dengan alasnya, pohonnya dengan alasnya. Nah, kalau sudah kita mulai mendekor ya. Adik-adik bisa mendekor dengan apa saja. Ya, misalnya di sini kalau kakak akan menggunakan manik-manik atau stiker atau apapun, adik-adik bisa mendekornya ya. Jadi bebas, boleh nggak pakai manik-manik pun juga nggak apa-apa ya. Atasnya boleh diberi bintang atau apa seperti ini, boleh banget. Pakai pom-pom juga boleh ya. Jadi ini yang sudah kakak buat ya, menggunakan manik-manik. Lalu atasnya diberi pom-pom ya. Jadi deh, kalau ada yang ingin membuat lebih besar, tambahin kertas kokoronya. Oke, see you and God bless you. Wah, bagaimana adik-adik tadi ceritanya tentang pohon Natal dan gingerbread? Pasti keren dan seru ya. Dari mereka kita bisa belajar, semakin kita tumbuh lebih besar, kita akan dipercaya hal-hal yang lebih besar juga. Berarti tanggung jawab kita juga semakin besar juga. Tapi adik-adik di rumah jangan khawatir. Kalau Tuhan ngasih kita kepercayaan yang lebih, maka Tuhan yang sama juga akan ngasih kita kemampuan yang lebih. Sehingga kita bisa jadi berkat untuk orang lain. I find joy in everything I do. Wah, adik-adik kita ulangin sekali lagi ya dengan penuh semangat dan antusias. 1, 2, 3. I find joy in everything I do. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
I find joy in everything I do. Wah Angela, sudah tidak sabar lagi nih. Aku mau belajar hal-hal yang lainnya dari toko-toko lainnya yang akan kita kunjungin minggu depan. Iya Angelo, aku juga udah gak sabar. Adik-adik di rumah juga udah gak sabar ya. Kalau begitu sampai jumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. God bless you.